masalah melapak atau menjual secara online atau offline itu sebenarnya tidak hanya di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa industri 4.0 sebagai satu tahapan evolusi perindustrian dunia ini sudah bergulir sebelum pandemi berlangsung. Tetapi pandemi ini jadi merupakan pemicu sehingga Society 5.0 adalah bentuk masyarakat yang sangat familiar dengan teknologi, dengan hubungan jarak jauh, dengan berbagai-bagai aplikasi-aplikasi yang memudahkan interaksi antar entitas, antar masyarakat, antar orang, itu menjadi tersosialisasi secara cepat, terbiasakan secara cepat. Jadi pandemi ini sekali lagi mencerdaskan kita dalam strategi, dalam cara, dalam upaya. Saya punya cerita, kawan saya itu jualan sayur mayur di Wonosobo sana. Dan itu pure adalah seorang petani meskipun beliau ini sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tapi beliau benar-benar petani yang glumut, yang letak, karena memang beliau itu mengolah hasil bumi langsung sebagai petani. Layaknya petani kita tahu. Seharusnya petani ini identik dengan apapun yang bersifat non-teknologi, kecuali teknologi tentang musim, tentang pengolahan lahan, dan sebagainya. Tapi kalau teknologi kita hubungkan dengan IT, seharusnya tidak berkaitan. Tetapi tidak. Beliau mengalami pada masa itu ketika harga cabai melambung tinggi. Dan bagi pembeli seperti kita dan semua rumah tangga di Indonesia, harga cabai yang melambung tinggi itu masalah. Bagi petani tidak masalah. Tetapi bagi kawan saya ini, sebagai petani yang punya kebijaksanaan, dia tidak ikut-ikutan langsung ngerek harga. Meskipun sebenarnya masalah tingginya harga cabai waktu itu juga disebabkan karena faktor iklim, faktor cuaca yang salah mongso kalau jari wong Jawa. Sehingga banyak panenan yang gagal sehingga pasokan itu berkurang. Tetapi dari awal saya bilang tadi, ini tentang bagaimana strategi dan sistem produksi. Karena dia sarjana, dan terutama bukan karena dia sarjana, dia pinter, terutama karena dia punya teman-teman yang pinter, teman-teman yang punya sumber daya. Dia dari awal sudah disarankan dengan cara-cara apapun yang bisa lebih mengamankan lahan perkebunannya dari berbagai-bagai perubahan cuaca, baik itu cuaca yang berubah secara normal atau turbulensi cuaca yang berubah secara drastis. Jadi beliau sudah mengadop teknologi dari awal untuk mengamankan sistem produksinya. Ini pertama. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pun terjadi salah mongso, ketika pun tidak semua biakan tanamannya itu berhasil dipanen, tapi setidaknya masih selamat 85% lebih. Dia mengamankan produksinya, dia mengamankan stok barang jualannya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana delivery sistemnya, ordering sistemnya, interaksinya dengan nasabah. Dari awal, dia sudah membangun komunikasi yang sederhana saja dengan network pemasarannya lewat WA Group, hanya WA Group. Hanya WA Group dan medsos lainnya, yaitu Facebook lah, Instagram, dia aktif di sana. Dan aktif menawarkan. Dia bikin konten-konten yang sederhana, di foto, tanamannya, lalu kemudian dikasih caption yang menarik, ayo, sedulur, rego Lombok larang, ning aku duwe sing murah loh, gitu. Wah, itu cepet banget, ya. Setelah ordering sistemnya oke, karena memang waktu itu kemudian masuk pandemi, sehingga dia tidak mengalami gejolak yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena tadi, dari awal dia sudah jualan offline, iya, online, iya. Tapi dia bisa jualan karena dia punya stok. Dia punya stok karena dia mengamankan sistem produksinya. Dan lebih dari itu, dia mengamankan stok bukan hanya melulu
lahan pertanian dia. Dia juga membangun networking dengan sesama petani yang lainnya. Bahkan dia menyuluh di situ. Karena posisinya sebagai problem solver, dia dikenal dengan reputasi yang baik dan dihormati, sehingga uang itu manut. Nah, Bapak Ibu sekalian, walhasil yang saya ingin sampaikan adalah dia mempunyai solusi dari hulu ke hilir. Semata-mata bukan karena dia pinter, semata-mata karena dia selalu berupaya, dia punya network, dan dia mengenal sistem solusi sesederhana apapun itu. Sebuah solusi digital online. Bersama kita hari ini ada Pak Deddy Kurniawan dari Toko Mandiri Indogrosir. Mau ngapain beliau? Pasti ada hal yang manfaat buat kita semua. Saya tidak akan ngomong banyak, biar nanti beliau yang membujuk, mengenalkan, dan mengiming-imingi opo-opo nih. Kemudian bersama kita ada Mbak Flo. Bu Flo ini orang IT, tulen, tapi beliau akan juga punya sesuatu yang niscaya akan bermanfaat juga. Dan tentunya tidak ketinggalan Tuan Guru Haji kita, Bapak Dr. Adus Aryawan Sutarto ini. Kalau ini bos saya di Bank Mandiri. Jelas, beliau punya solusi paripurna buat kita semua, buat Bapak Ibu, mitra agen kita yang kami hormati. Mohon maaf, telah berbuih kata saya matur. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Ini ada yang baik, alhamdulillah. Yang baik itu hanya dari Allah. Semoga berkah buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wicaksono sudah memberikan open speech atau sambutan pada pagi hari ini untuk membuka acara lapak online di tahun 2022 dengan tema peluang ekspansi bisnis melalui kredit usaha mikro. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kami informasikan terlebih dahulu untuk mohon untuk follow IG dari Mandiri Lapak Online. Kemudian YouTube, kita boleh like and subscribe untuk Mandiri Lapak Online. Kemudian Bapak Ibu bisa juga join melalui website Mandiri Lapak Online. Di situ sudah tertera untuk merchant-merchant apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Bapak Ibu mau beli jilbab, bisa. Mau beli handphone, bisa. Mau beli makanan, semuanya sudah ada di website Mandiri Lapak Online. Kemudian pada sesi pada pagi hari ini, kita akan membuka sesi pertanyaan di mana setiap kali nasabah memberikan pertanyaan buat narasumber-narasumber yang terdiri pada pagi hari ini akan mendapatkan reward masing-masing Rp50.000 untuk 5 penanya terbaik. Nah, Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung chat di kolom chat terkait pertanyaan-pertanyaan terkait nanti narasumber yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Ada Indogrosir, nanti mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan kira-kira Indogrosir itu apa sih jenis usahanya, syaratnya seperti apa, kemudian peluang bisnisnya seperti apa, dan break even point-nya seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Deddy Kurniawan. Kemudian ada Ibu Flonia juga, nah terkait dengan proses digital marketingnya gitu kan ya. Nanti di sini Bu Flonia juga akan menjelaskan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini jangan lupa untuk terus mengikuti dan fokus untuk kita bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Deddy Kurniawan selaku SR Manager Indogrosir. Kepada Bapak Deddy Kurniawan, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Aduh, ini kalau ngobrol di online kayak gini yang di Semarang ini jadi pengen pulang. Ini kedua kalinya saya present di para nasabah mandiri yang ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Mungkin lama saya meninggalkan Semarang, tentunya kalau sudah kayak gini nih senang banget saya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan. Terima kasih Pak Wicaksono tadi sudah memberikan pembukaan yang luar biasa. Kita sudah mau menuju ke Indonesia emas.
Berarti kita harus menuju juga ke ya online, semuanya serba computerized, semuanya serba harus terukur. Nah, kita dari Indogrosir nanti akan menyampaikan kita mempunyai suatu produk, yang produknya ini tentunya berbeda dari yang lain. Kita sistemnya kemitraan, berarti nggak ada franchise fee, nggak ada royalti, nggak ada biaya gabung. Mohon izin Pak Dedi, ya, boleh mungkin ini ada request Pak dari Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mungkin Pak boleh kita buka open masternya Pak, karena mungkin biasa Pak kalau kita ketemu di jalan ya Pak. Saya di kantor. Jadi aku senior manajer di Indogrosir gitu ya Pak. Nah, ini Oke, saya di Bapak. kantor itu nggak boleh buka masker ya Pak. Bisa ini ketahuan Pak. Oh, di Ya, kantor maksudnya, saya Bapak. posisi. Oke. Yaudah, tapi sebentar aja lah Mbak. Saya nggak panjang lebar. Cuman saya akan berikan satu pembukaan dulu. Kita lihat videonya dulu seperti apa. Ini adalah program kemitraannya Indogrosir. Kalau kita bermitra, berarti tidak sebagai waralaba atau franchise, karena tidak ada biaya gabung, tidak ada royalti yang kita kutip. Pure murni Indogrosir membantu Bapak dan Ibu sebagai penyedia barang dagangan. Ya, jadi kita lihat dulu biar lebih enak. Saya share, izin. Nah, kita tolong saya bisa share nggak? Bisa Pak, Bapak mau share bisa Pak? Oke. Belum bisa Mbak, host disable participant. Oke, silakan Pak, dicoba kembali. Siap. Ya. Ini sudah kelihatan ya, Bapak dan Ibu, video kita? Sampun Pak Dedi. Sampun ya. Saya share. Monggo, ini dilihat dulu untuk video kita, company profile-nya Toko Mandiri Indogrosir. Adalah salah satu bisnis yang paling bertahan di dalam kondisi apapun. Namun, banyak yang bingung bagaimana memulai bisnis retail. Berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana modal tersebut diperoleh? Berapa jenis produk barang dan barang apa saja yang harus kita sediakan? Di mana kita bisa mendapatkan barang-barang tersebut? Bagaimana kita menentukan harga jualnya? Bagaimana cara mendisplay di toko kita? Bagaimana kita bisa mengingat semua barang yang kita jual, berapa harganya, dan berapa stoknya? Indogrosir hadir dalam memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Indogrosir akan membimbing Anda dalam memulai dan menjalankan bisnis retail. TMI atau Toko Mandiri Indogrosir adalah program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada Anda calon wirausahawan dalam bentuk toko atau warung yang lebih modern. Keuntungan bergabung dengan TMI. Terpercaya, usaha Anda di bawah bimbingan dan pembinaan Indogrosir display barang yang baik dan benar, cara menggunakan alat operasional, produk pilihan. Sebagai pusat perkulakan yang handal, Indogrosir akan membantu Anda dalam menentukan barang yang dijual. Bebas biaya kirim, sebagai langkah awal Anda dalam memulai usaha, Anda tidak perlu direpotkan dengan pengiriman barang. Harga beli bersaing. Anda akan memperoleh harga sama seperti toko-toko yang sudah menjadi member Indogrosir, sehingga harga jual menjadi kompetitif. Fleksibel. Anda bisa menjual barang-barang lain yang laku di lingkungan toko Anda namun tidak tersedia di Indogrosir. PPOB, Payment Point Online Bank.
Untuk menambah keuntungan, usaha Anda akan dapat melayani penjualan pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, BPJS, dan lain-lain. Modal, bekerja sama dengan bank akan membantu permodalan jika dibutuhkan. Syarat bergabung menjadi TMI. Lokasi usaha. Calon pemilik TMI harus memiliki tempat usaha sendiri dengan space kurang lebih 15 meter persegi. Mandiri. Calon pemilik TMI secara mandiri menjalankan atau mengelola tokonya dengan dibantu alat dan software yang sudah disediakan. Passion. Calon pemilik TMI memiliki kemauan dalam menjalankan bisnis retail. Nama saya Bambang Purnomo, pemilik toko TMI Warungku. Saya Lili Hartini, pemilik dari toko kita. Nama saya Pak Iran, pemilik toko Hellomark. Dari awal berdirinya toko, saya dibantu oleh tim Indogrosir. Tim Indogrosir membantu saya mulai dari persiapan hingga toko saya mulai berjalan. Proses survei sangat cepat. Pemasangan rak toko dilakukan tim Indogrosir. Saya dibantu dan diajari pemasangan barang yang baik dan benar. Saya sangat senang karena Indogrosir memberikan bantuan promosi pada saat pertama kali buka toko. Saat ada kendala di toko saya, tim Indogrosir juga cepat membantu. Namun yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan toko saya adalah peran saya sendiri dan harus didukung oleh anggota keluarga saya yang lain. Harga barang di Indogrosir cukup bersaing, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dan pemasukan tambahan. Untuk meningkatkan penjualan dan jumlah konsumen, kami menambahkan beberapa item seperti air galon dan gas 3 kilo, serta menyediakan kopi seduh, mie rebus, dan beberapa jajanan tradisional. Berkat kerja keras saya dan keluarga serta bantuan tim Indogrosir dalam mengelola toko saya, kami sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya. Mari bergabung menjadi member TMI. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. TMI, Toko Mandiri Indogrosir. Yes. Ya, Bapak dan Ibu, itulah gambaran konsep bisnis kita. Jadi kita membuat warung modern. Warung modern yang di sini nanti modernnya seperti apa, ya. Tapi yang jelas toko ini bisa dijalankan oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi agen mandiri nih, tinggal minta kur aja nanti ke Pak Aryawan atau Pak Wicaksono, Pak, saya mau nambahin lapak saya, agen saya untuk menjadi toko mandiri Indogrosir. Minta kur atau minta pendanaan, harusnya sudah running, sudah bisa jalan. Nah, sebenarnya apa sih toko mandiri Indogrosir? Ini sudah nampak ya, Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Ya, sudah Sudah. ya. Jadi kalau ini coverage kita ini dari Medan sampai Ambon, tapi di Jawa Tengah kita sudah ada di Semarang, Solo, dan Jogja. Next tahun depan 2023 kita sudah sampai di Purwokerto. Nanti yang Purwokerto, Cilacap, sama Kebumen itu sabar ya. Kita Banjarnegara sama Purbalingga itu sabar dulu. Kita tahun depan kita sudah nyampe Purwokerto. Ini baru Semarang, Solo, Jogja. Nah, toko mandiri Indogrosir itu apa sih sebenarnya? Ini adalah program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada calon wirausaha dalam bentuk toko atau warung modern. Program pendampingan. Jadi saya bukakan toko Bapak Ibu, saya dampingi. Dampinginya apa? Itu ada supervisinya, setiap 2 minggu itu dikunjungi, pemenuhan barangnya karena kita punya gudang di Indogrosir, kan? Dari segi pendampingan IT-nya, kita punya tim IT yang 24 jam kalau alatnya ada trouble kita perbaiki, baik software maupun hardware-nya. Ya, kita dampingin semuanya. Jadi kita nggak beli putus lah bisa dibilang.
tidak beli putus. Setelah saya bukain, dadah, urus sendiri ya. Enggak seperti itu. Jadi kita dampingin sampai masa waralabanya, masa kemitraannya 3 tahun. Nanti bisa diperpanjang otomatis. Kalau Bapak dan Ibu masih mau bekerja sama. Ini adalah warung modern untuk kebutuhan harian. Ingat, ini untuk kebutuhan harian, bukan bulanan. Jadi harian itu kayak kalau kita jual kecap, jual saus, itu yang kecil-kecil. Kalau bulanan itu kan yang gede-gede, yang 300 ke atas, 300 mili. Ini adalah warung tetangga, warung modern untuk kebutuhan harian. Nah, kita ini modern. Saya ini membuat program ini mirip-mirip dengan kakak kita. Sebenarnya kita ada outlet Mitra Indogrosir, ada Indomaret juga. Punya POS. Di sini fungsinya untuk mencatat keluar masuknya barang. Barang itu pada saat dijual itu harus di-scan, di-struk, keluar struknya nanti akan motong stok sehingga inventorinya terkontrol. Kalau tadi saya ngelihat ada chat yang masuk, saya sudah menjadi member merah Indogrosir. Member merah Indogrosir manually semua. Kalau saya tanya beliau, Bapak Ibu jualan ini untungnya berapa sih? Omsetnya berapa dulu deh? Omsetnya 2 juta. Modalnya dulu berapa? Kelihatan nggak payback-nya period berapa bulan? Wah, nggak bisa jawab. Yang terakhir, dari keuntungannya, omset 2 juta ini tiap bulan berapa cash money-nya ya? Wah, nggak tahu. Itu jadi barang dagangan. Buat stok kebanyakan. Nah, ini yang nggak benar sebenarnya bisnis seperti ini. Kalau kita bisnis mau berkembang, kalau kita bisnis mau benar-benar kelihatan, kembali modalnya berapa, saya mau nyicil banknya berapa, saya mau keuntungannya berapa, harus memakai POS. Karena ini salah satu yang bisa menjadikan kita ini retail is the day dan efisien. Kalau Bapak Ibu masih tradisionally tidak bisa detail, tidak bisa efisien, jangan harap keuntungan itu akan datang. Ujung-ujungnya nanti bakbuk dan sebagainya. Nah, fungsinya POS selain keluar masuknya barang ini, bisa juga buat stock of now. Ada scannernya yang disambungin ke POS. Bisa untuk order barang. Tinggal sekali sentuh klik permintaan barang. Hari ini minta barang, besok dikirim sama Indogrosir. Bisa buat melihat keuntungan. Hari ini saya keuntungannya berapa dan sebagainya bisa. Bisa juga buat jualan pulsa, token dan sebagainya. Nah, nanti kalau menjadi agen mandiri, ini biasanya memakainya agen mandiri. Kita sih menyediakan. Cuman kalau mau di agen mandirinya, remitternya yang bagus, pakai agen mandiri. Lebih, ya tentunya lebih lengkap lah. Karena ada remittance, ada bisa untuk ngambil uang, terus nabung juga dan sebagainya. Nah, dengan POS ini paling tidak Bapak dan Ibu benar-benar bisa melihat keuntungannya berapa dan cash flow-nya tidak terganggu. Biasanya kalau Bapak Ibu tradisional nih ya, ada supplier datang A, B, C, D, pasti ngiming-ngimingi hal yang yuk kalau ngambil barang 2 karton, 3 karton, saya kasih harga murah. Itu nggak mendidik, nggak baik buat cash flow. Karena kita tidak tahu kemampuan jual kita berapa. Kalau dengan POS, kerjasama dengan Indogrosir, kelihatan. Sudah kita kunci bahwa jualan satu produk, ya, seumpamanya Aqua, sehari terjual 2, maksimal stok yang ada di toko, saya kalikan 10 hari. 20. Kalau sekarang stoknya 20, hari ini laku 3, besok mintanya 3 piece. Tidak bisa lebih. Nah,
sistem inventory yang seperti ini yang membuat sehat. Tapi kalau seumpamanya kita masih pakai angan-angan, stoknya sekarang tinggal 3, bener nggak ya 3 antara fisik sama ini nggak jelas dan sebagainya. Wah, ujung-ujungnya hura-hura itu bisa menyebabkan satu, barangnya nggak laku sehingga membuat cash flow kita mengendap di barang. Yang kedua, bisa menjadi barang rusak juga, bisa expired, bisa digigit tikus dan sebagainya kalau kebanyakan barang. Nah, inilah warung modern. Warung yang benar-benar di dress up untuk menjaga cash flow tentunya. Keuntungannya jelas. Modernnya lagi apa sih produk ini? Ini adalah contoh penataan barang, namanya planogram. Tata letaknya sudah kita tentukan, itemnya apa, atas, shelving 1, 2, 3, 4 dalam satu rak ini, kanan kiri, depan belakangnya per shelving sudah ada ketentuan. Bapak Ibu kalau ke Indomaret atau ke Simerah akan kelihatan seperti ini planogram. Nah, kita ATM nih, amati tiru modifikasi. Saya bikin seperti itu. Terus harganya juga pasti. Antara di POS sama di rak itu sama. Self stockernya, price tag-nya bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan promosinya. Bapak Ibu kalau ke Indogrosir, barangnya kita bisa setiap seminggu sekali itu promo. Nah, contohnya kayak gini. Ini flyer kita. Ini juga bisa dinikmati oleh Bapak dan Ibu sebagai member TNI. Nah, keuntungannya apa bergabung dengan toko mandiri Indogrosir? Suplai barang terjamin dengan harga yang bersaing. Ya, kalau Bapak dan Ibu ke Indogrosir mungkin akan melihat sedemikian besarnya toko grosiran kita sehingga bisa memilih sendiri dan sebagainya. Lebih terjamin lah kerjasama dengan kita karena kita punya gudang. Terus kita juga memberikan gratis biaya kirim 3 bulan sejak gabung. Nanti setelah 3 bulan maka akan dicas ongkos kirimnya sesuai dengan kilometer jarak. Jarak sekilo itu 3.500. Tapi kita tidak melihat volume besarannya, kita melihat jaraknya aja. Nah, tidak ada royalti, tidak ada franchise fee. Murni kita hanya menyediakan barang dagangan dan mengirim. Nah, keuntungannya lagi apa? Fleksibel. Dapat menjual barang yang di luar Indogrosir bisa supply. Contoh, gas, LPG. Kalau ada gorengan pun bisa dimasukin. Nah, toko ini juga kita mendress up. Ini kan ini memang warung tetangga. Seperti kita jual rokok aja bisa fraction paling kecil. Ketengan bisa dengan memakai alat itu kita setting. Jadi nggak perlu harus beli sebungkus, 2 bungkus, tapi ketengan bisa. Next, kita sudah membuat sistem ini, sistemnya sistem yang baku, terukur. Jadi Bapak Ibu mempunyai lokasi, akan kita survei, akan kita bikinkan RAP, dan nanti kita pertanggungjawabkan setelah buka. Indogrosir tidak akan mengambil margin dari peralatan seperti ini. Kayak instalase, rak rokok, rak, cooler, dan sebagainya. Kita nggak ngambil margin. Saya dapat dari supplier berapa, akan saya jual sama harganya dengan supplier ke saya kasihkan ke Bapak Ibu sama harganya. Kita nggak ngambil margin. Nanti kita pertanggungjawabkan. Kalau sisa kita transfer. Nah, mandiri itu keuntungannya. Dapat dijaga dan dikerjakan sendiri oleh pemilik. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah menjadi agen mandiri ya,
belum jualan kelontong atau masih jualan pulsa, masih jualan aksesoris HP, kalau mau bergabung dengan toko Mandiri Indogrosir, kasih aja datanya ke Bank Mandiri. Nanti kita survei, kita bikinkan RAP, pendanaannya dari Mandiri. Kan cash flow ininya, track record-nya kan udah kelihatan. Terus kita dampingi, kita bina. Selama kita kerjasama, pembinaan itu selalu akan kita jalankan. Nah, berapa sih investasinya? Hanya 40 juta. Itu sudah mendapatkan barang dagangan, sudah mendapatkan perlengkapan, rak, estalase, cooler minuman, itu di situ ada es krim dan sebagainya. Sudah lengkap menjadi satu toko. Ya, dengan estimasi omset 1 juta, kembali modalnya 12 bulan, 1 tahun. Terus untuk tipe besar 55 juta, ini 8 rak. Kalau tadi 5 rak. Ini contohnya seperti ini, sudah mendapatkan barang dagangan dan perlengkapan semuanya. Estimasi omset 1,2 juta, kembali modalnya 12 bulan. Nggak perlu mewah-mewah. Kita hanya kotak, depannya kasih rolling door, running lamp, bisa jalan. Nggak perlu dikasih AC dan sebagainya. Retail harus efisien. Nah, syaratnya apa aja? Kita mempunyai tenggang waktu 2 minggu dari Bapak Ibu itu ngasih lokasi ke kita. Sampai kita survei, kita bikinkan layout, sampai ground opening, saya hanya butuh waktu 2 minggu. Silahkan kalau mau bergabung, ini pendanaannya dari Mandiri bisa, Mandiri Taspen ini anak perusahaannya, tapi ini khusus buat pensiunan biasanya. Nah, ini contoh-contoh tokonya. Contoh tokonya, silahkan menghubungi ini yang tertera. Monggo kalau mau dicatat, saya kasih waktu sebentar. Nanti bisa diusulkan ke sini. Dari Bank Mandirinya nanti siapa, di Mbak Emi mungkin nanti bisa diinfo juga. Tapi yang jelas, sekarang saya sudah mempunyai toko 850. Kalau Bapak Ibu mau bergabung, monggo bergabung dengan 850 owner ini. Untuk coverage di Semarang, berarti Kendal, Semarang, Demak. Sebentar lagi kita nyampe ke Salatiga, Kudus, Pati. Ya, Jepara. Ke baratnya ke Batang. Tadi ada orang Limpung itu. Saya say hello dulu. Tuh, saya dulu kecilnya mainannya di situ. Nah, mungkin itu aja dari saya. Jika ada yang pengen ditanyakan, monggo. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa banget ya tadi penjelasan dari Pak Dedi Kurniawan selaku manajer dari Mandiri Indogrosir. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu di kolom chat itu sudah banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan terkait Mandiri Indogrosir. Kayaknya antusiasme dari Bapak Ibu di sini sangat amazing gitu ya Pak ya, karena banyak sekali chat-chat yang sudah di kolom chat ini ya Pak. Nah, kita mungkin boleh bacakan satu persatu untuk pertanyaannya ya Pak Dedi ya, karena kan di sini kita webinar, jadi Bapak Ibu di sini tidak bisa langsung bertanya, jadi kita akan bantu untuk bacakan. Ini dari Ibu Wijiati. Oke, ini aja Pak. Bentar, ini dari Ibu Wijiati. Selamat pagi Pak, maaf mau tanya Pak, bagaimana cara bergabung menjadi mitra Indogrosir? Usaha kami toko kelontong, sudah member merah Indogrosir. Terima kasih. Itu yang pertanyaan dulu ya Pak ya. Yang kedua dari Bapak Hashim, permodalan dari mana saja Pak dan berapa besar modal pertama untuk menuju menjadi warung modern? Mungkin tadi di slide-slide yang Bapak sudah sampaikan sudah ada jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu. Mungkin boleh Pak
remind kembali kira-kira bagaimana terkait tadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Monggo Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Widianti ya. Kalau sudah menjadi member merah Indogrosir ini saya juga pusing. Ibu sudah merasakan nikmatnya bergabung dengan Indogrosir, cuman memang belum modern. Nah, kalau seperti itu, Ibu harus buka satu lagi, Bu. Karena di daerah mana deh, adiknya atau seperti apa, yang itu nanti bisa menjadi toko mandiri Indogrosir. Nanti Ibu bisa kontak saya deh untuk ininya, Bu ya. Nomor saya tadi dicatat, Dedi. Nanti Ibu bisa WA ke saya. Nah, nanti kalau butuh pendanaan, saya arahkan ke Mbak Emi nanti. Saya sudah punya kontaknya Mbak Emi. Nah, untuk yang kedua, yang pendanaan, dari Bank Mandiri siap danain karena kita sudah MOU juga. Monggo. Harusnya syarat pertama, Indogrosir sudah ngelihat nomornya, sudah ngelihat bahwa Bapak Ibu itu sudah disetujuin lokasinya oleh Indogrosir, maka saya kasihkan ke tim Bank Mandiri nanti cek BI checking, kalau oke, biasanya turun. Nah, kapan? Bank Mandiri lagi punya banyak duit lah sekarang, mungkin triliunan. Ini yang belum disalurkan, karena kemarin saya sempat mampir ke Bank Mandiri kantor pusat tuh, kebingungan juga mau ngasih kur atau KSM mikro ke para UMKM. Makanya kita bekerja sama Indogrosir dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan yang untuk mikro ini. Sehingga Bapak Ibu harus ya, kalau secara lokasi dari Indogrosir sudah oke, kita survei oke, saya kasihkan ke Bank Mandiri KTP sama biasanya KTP sama kakaknya ya atau apa gitu, sama proposal saya. BI checkingnya oke, cair, bisa buat buka toko yang menjadi lebih modern. Itu ya Pak. Cuma modalnya 40 juta. Saya tidak mengharapkan 40 juta ini dari Bank Mandiri. Semuanya harus ada self financing 25% atau 30%. Biar ada rasa memiliki. Kalau semuanya ngutang di rasane gimana? Nah, nanti dari Mbak Emi dan tim ya, kalau bisa pendanaannya harus ada self financing. Biar ada rasa memiliki, passion bisnisnya juga biar bisa oke. Nah, kalau semuanya mengandalkan dengan bank, rasanya gimana gitu. Kecuali kalau untuk konsumtif ya. Kalau ini untuk produktif, sebagian itu harus self financing. Tapi nanti bisa juga top up. Kalau saya ngobrol sama tim mandirinya kantor pusat, itu bisa top up. Top up bisa. Nah, itu mungkin Mbak ya, dari 1-2 pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, Pak Dedi, terima kasih Bapak tadi sudah sedikit menyampaikan tentang berapa modalnya. Kalau tadi disampaikan ada sekitar 40 juta ya Pak untuk kita buka mandiri, untuk kita buka mandiri Indogrosir ini. Nah, ya, karena kita di sini adalah lapas online mandiri, Pak, kira-kira ada pricing khusus nggak nih atau harga khusus buat Bapak Ibu yang nanti dari Bank Mandiri, nasabah spesialnya Bank Mandiri, mungkin dikasih rate spesial Pak, mungkin jadi 35 juta kayak, atau ada diskon-diskon khusus apa seperti yang sudah kita kerjasamakan atau mungkin PKS yang sudah kita tanda tangani bersama Pak. Mungkin ada rate khusus nggak Pak buat Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri? Gimana ya Mbak? Karena saya nggak ngutip franchise fee, biaya gabung itu saya nggak ngutip. Beda sama waralaba ya, franchise. Saya nggak ngutip royalti juga. Saya harus diskon. Apa ya? Bingung juga. Karena benar-benar ya, ini buat Bapak Ibu. Sebenarnya program ini memang program kemitraan dari grup kita agar semuanya bisa berkembang. Indogrosir ini oleh corporate kita, grup kita memang ditasbihkan untuk membantu UMKM. Yang nyari duit Indomaret, Indogrosir ini yang disiapkan untuk membantu UMKM.
kita hanya ngambil marginnya 1-2% lah. Mungkin yang sudah menjadi member merah, kalau beli rokok itu sudah apa ya, marginnya 0,5% kali, nggak nyampe 1%. Ya, yang lebih hebat lagi, kita tidak mengutip biaya bulanan untuk charge POS. Saya nggak ngutip bulanan. Kayak ongkos langganan itu nggak ada. Saya ngirim tim ke pendampingan setiap seminggu atau 2 minggu sekali ke toko Bapak itu, saya nggak charge dan sebagainya. Kalau kita sudah checking MOU, berarti kita jalan, saya mempunyai kewajiban apa aja buat Bapak dan Ibu. Pendampingan, beresin software, dan sebagainya. Saya nggak ngutip apa-apa lagi. Pure murni kita jualan. Kita ngajari. Nah, itu Mbak, mungkin. Terima kasih ya Mbak ya. Baik, Pak Dedi. Selanjutnya, ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Oke. Dari Pak Andi Aji Subeki. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apakah pos berbayar atau langganan? Yang kedua, sistem order online maksimal pengiriman jarak berapa kilometer? Dikirim hari yang sama atau lusa? Yang ketiga, sistem pembayaran order COD atau online atau transfer Pak? Nah, mungkin itu dulu ya Pak, karena ini satu pertanyaan sudah langsung diberondong 3 poin Pak. Monggo. Ya. Jadi kalau POS ini, kalau kita sudah checking, Bapak Ibu bayar 40 juta, itu untuk beli peralatan, semuanya ya, barang dagangan di awal sampai nanti pembukaan toko. POS-nya gratis, tidak ada berbayar, tidak ada langganan dan sebagainya. Software dan hardware itu sudah gratis. Maksudnya hardware-nya sudah beli kan tadi di tempat kita, software-nya gratis, kita injek di situ. Tidak ada berbayar, tidak ada langganan dan sebagainya. Langganannya hanya internet aja Bapak. Karena harus nanti base-nya internet ya. Nah, terus yang kedua, sistem order. Kita sekarang ini baru sampai 30 kilo sampai 40 kilo dari Indogrosir untuk pengiriman barang. 30-40 kilo. Nanti next ke depannya setelah saya order mobil dan sebagainya, saya hitung-hitung bisa bertambah sampai 60 kiloan dan sebagainya. Nah, order barang hari ini dikirimnya lusa. Sistemnya seperti apa? Dari alat itu nanti tinggal dari tab tadi, permintaan barang. Udah, yang proses semuanya POS. Kita tidak perlu mikirin kita harus order berapa bis enggak. POS ini akan bekerja. Nanti di situ akan kelihatan muncul totalinya berapa barang dagangannya. Ya, rupiahnya berapa, ongkos kirimnya berapa. Tinggal transfer. Setelah ditransfer, besok akan dipicking dan dikirim oleh kita. Kalau ada sisa, nanti kita refund. H+1-nya kita refund setelah barang diterima. Jadi sudah benar-benar seperti digitalisasi. Tapi ingat, sistem kita meminta barangnya adalah fraction, bukan kartonan, tidak hura-hura, sesuai kemampuan jual. Ini yang penting. Kalau tadi Bapak Ibu masih jualan tradisional, wah, barangnya kartonan banyak sekali. Kita enggak. Kalau ngelihat toko tadi kan, toko yang kecil, mungil, tapi barangnya penuh, sesuai dengan ya raknya penuh, yang penting. Itemnya apa, gitu. Itu yang penting. Nah, satu lagi mungkin, ini yang menarik. Antara ujung Medan sampai Ambon, barangnya pun beda-beda. Semarang pun dengan Jakarta beda. Kalau sekarang di Semarang, kalau mau puasa, sirup yang bagus fresh. Kalau Jakarta marjan atau bango. Sehingga nanti kalau saya jualan di Semarang, toko mandiri ini, yang masuk ya sirupnya fresh. Ya marjan ada, karena nationally ya kan item. Tapi nggak bakalan jual bango.
atau cap pisang di Semarang. Pasti fresh. Nah, itulah kekuatan Indogrosir karena kita sudah mempunyai member merah. Member itu 120.000 member kita. Saya tinggal ngambil aja. Ceplok. Sesuai dengan daerahnya, Paretonya apa, dari member merah saya taruh di toko mandiri Indogrosir. Semarang, saya punya member merah, Solo punya member merah, Jogja punya member merah. Item yang diambil oleh member merah ini apa sih? Tinggal saya ambil, saya masukin ke toko mandiri Indogrosir. Jadi running well lebih enak. Jadi item barangnya yang ada di toko mandiri ini benar-benar adalah item kebutuhan sesuai dengan regional, sesuai dengan daerah. Ya, nah itu Bapak dan Ibu. Terima kasih tadi Pak Andi, pertanyaannya bagus, mungkin sudah terjawab ya Bapak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Didi. Sepertinya kalau kita ngomongin tentang Indogrosir seharian ini, kita akan bahas tentang Indogrosir Pak, karena pertanyaan-pertanyaan masih banyak banget ya Pak, sampai banyak banget gitu ya Pak. Dan ini masih beberapa belum kita bisa jawab Pak, karena keterbatasan waktu. Ya, nanti suruh WA saya aja Mbak, suruh WA saya. Siap. Ya, Baik. nanti Pak suruh WA Didi, saya. Jadi ini Pak, mungkin sedikit meng-highlight ya Pak ya. Jadi yang perlu disediakan oleh Bapak Ibu nasabah yang ada di sini untuk menyediakan tanah plus bangunan ya Pak. Jadi nanti tim Iya. Indogrosir sedang menginput barang-barangnya termasuk rak-raknya juga ya Pak ya. Betul. Rak-rak, mesin kasir, barang-barangnya semuanya dari tim Indogrosir ya Pak ya. Jadi hanya Indogrosir, cukup betul. menyiapkan tanah dan bangunan yang sudah ready gitu kan ya Pak. Ya, Nah, bangunannya Mbak ya, bukan bangunan yang modern. Seumpamanya nih garasi atau kamar yang dijebol nggak apa-apa. Ya, garasi seumpamanya pakai partisi aja, depannya rolling door. Udah bisa jadi warung. Ya. Simple gitu ya Pak, simple Iya. tapi tetap jadi toko yang modern ya Pak. Betul. Baik, nanti berkenan Pak Dedi atau mungkin tim Pak Dedi menyantumkan untuk nomor handphonenya, atau mungkin selama webinar ini berlangsung Pak Dedi atau tim bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah tersedia di kolom chat ya Pak ya. Oke, saya jawab Pak. Bisa di antara kita semuanya langsung clear pada saat hari ini juga. Nanti tinggal dan saya masih banyak banget yang mau jadi mitra mandiri Indogrosir. Ini PR juga buat kami dari tim mikro ya Pak. Selain tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan penjelasan dari Pak Dedi, kita dari Bank Mandiri juga akan siap menyediakan dana untuk usaha Bapak Ibu yang ada hadir pada siang hari ini. Nah, ini mumpung ada Pak Wicak nih sama Pak Andi. Nah, Pak, betul, Pak, saya minta tolong. Ari juga akan mengisi Pak. Iya, Pak Aryawan sama Pak Wicaksono sama Mbak Emi. Saya minta tolong nih. Kalau nanti ada yang mau join dengan kita, pengucuran dananya jangan lama-lama ya. Oh, enggak dong Pak. Pasti. Iya, kasih time limit lah. Paling enggak mereka UMKM yang pengen berbisnis. Jangan sampai kita surveinya oke, ya kan? Habis itu nunggu lama itu. 4 minggu, sebulan, mereka kan pengen bisnis. Kalau bisa ada time limit, setelah BI checking oke, ya kan? Ya itu prosesnya percepatannya kasih waktu seminggu 2 minggu biar kita prepare-nya juga enak karena saya ini sudah komitmen sebenarnya dari toko Mandiri Indogrosir dan Indogrosir ada lokasi saya survei 2 minggu harus sudah clear sudah buka toko itu ini UMKM yang harus dibantu ini berbeda kalau kita bicara UMKM itu berbeda kalau mau buka yang lainnya. Nah ini minta tolong nanti makanya Pak Wicak sama Pak Aryawan atau Mbak Emi kalau benar nanti ada yang mau pendanaan dari Mandiri kita ada yang berminat maksimal 3 minggu lah kita bisa buka itu lebih bagus UMKM ini harus dibantu ya. Baik, itu Mbak thank you semuanya nanti saya jawab ya. Sambil nanti dibantu penjawabnya di kolom chat ya Pak dan mengisi nomor handphone yang ada di masing-masing PSI di daerah masing-masing. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Dedi Kurniawan selaku Senior Manager dari Mandiri Indogrosir. Terima kasih atas waktu dan pemaparan materinya. Terima kasih ya Pak ya. Selanjutnya
Bapak Ibu, kita akan berada pada sesi kedua, di mana sesi kedua ini tadi kalau kita sudah dijelaskan tentang Mandiri Indogrosir. Nah, di sesi kedua ini nanti kita akan membahas tentang gimana sih cara pembiayaan ketika Bapak Ibu pengen berusaha membuka usaha tentang Mandiri Indogrosir tapi nggak punya dana. Nah, di sini Mandiri punya solusinya. Namun, sabar dulu ya. Sebelum kita lihat untuk sesi selanjutnya, akan kita putar dulu video tentang Mandiri Lapak Online. Silakan. Tiga tahun sudah kita berada di kehidupan new normal. Bank Mandiri berkomitmen untuk selalu ada dalam setiap langkah nasabah dan berperan aktif di dalam perbaikan ekonomi nasional di era new normal ini. Dengan lebih dari 5,5 juta platform e-channel yang telah terintegrasi di wilayah Jateng DIY, Bank Mandiri Region 7 Jawa 2 selalu berkomitmen memberikan solusi terbaik untuk transaksi keuangan nasabah. Baik dalam layanan pembukaan rekening secara online sampai dengan penerimaan transaksi konsumsi masyarakat melalui e-channel edisi, KRIS, e-commerce maupun Yokebis. Untuk mendorong perputaran uang dan belanja masyarakat, Bank Mandiri Jateng DIY hadir melalui event Mandiri Lapak Online 2022 dengan berbagai aktivitas yang dilakukan mulai dari berbagai promo online yang didapatkan nasabah secara langsung melalui platform Yokebis dan berbagai gimmick yang didapatkan secara langsung melalui aktivasi Livin by Mandiri. Semua informasi didapatkan lebih mudah dengan mengakses website mandirilapakonline.com. Event ini merupakan wadah bagi pegawai payroll, merchant-merchant UMKM, atau agen branchless banking yang ingin mendapatkan informasi terkait peluang bisnis baru, terutama di kehidupan new normal ini melalui berbagai rangkaian webinar dengan mendatangkan pembicara dari para praktisi maupun pakar dari bidangnya yang telah sukses menciptakan bisnis baru di era new normal ini. Melalui event Mandiri Lapak Online 2022, mari bersama-sama kita gerakan geliat belanja online produk dalam negeri dalam rangka menciptakan dan mengembangkan potensi bisnis baru demi hari esok yang lebih baik untuk Indonesia. Jangan lupa akses ya di website mandirilapakonline.com dan follow IG Mandiri Lapak Online, serta like dan subscribe YouTube channel Mandiri Lapak Online sekarang juga. Mari kita ciptakan peluang bisnis baru demi Indonesia yang lebih baik. Apapun transaksinya, mandiri saja. Yang lagi mager pengen belanja, atau yang lagi lapar tapi nggak pengen kemana-mana? Yuk ke website mandirilapakonline.com aja. Kamu bisa cek-cek yang kamu pengen di sini, terus dapetin deh promo menariknya. Dan bagi kamu yang belum punya rekening Mandiri tapi pengen juga promonya, nggak usah khawatir, tinggal scan QR aja. Cara belanjanya gampang banget kok. Cikidot. Pilih kategori merchant yang kamu inginkan, lalu pilih tenan favorit kamu, tambahkan produk yang kamu mau ke keranjang belanja. Jangan lupa masukin kode promo lapak online ya. Tinggal check out deh. Konfirmasi orderan, masukin data diri kamu, pilih metode pengiriman dan pembayaran yang kamu inginkan. Transaksi berhasil. Gampang banget kan? Yuk, follow IG Mandiri Lapak Online dan like serta subscribe YouTube Mandiri Lapak Online sekarang juga. Don't forget ya guys.
Baik, Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke sesi kedua. Sebelumnya kami reminder kembali Bapak Ibu, keseruan pada acara pada siang hari ini nanti akan ada 5 pemenang yang akan kita pilih untuk penanya terbaik. Jadi mohon Bapak Ibu yang antusias untuk bertanya silakan di kolom chat. Nanti akan kami pilih 5 pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah voucher link aja sebesar Rp50.000. Nah, Bapak Ibu tentunya di sini wajib mencantumkan nomor handphone ya. Kalau siap-siap kalau nanti Bapak Ibu terpilih menjadi pemenang untuk penanya terbaik pada sesi pada siang hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Mandiri Indogrosir. Di sini sudah tercantumkan nomornya ya. Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh tim dari Pak Dedi. Selanjutnya tadi sudah kami sampaikan gimana sih kalau misalnya Bapak Ibu di sini pengen nih, aduh aku pengen ya, ternyata aku nggak punya dana atau aku nggak punya modal cukup. Nah, di sini kami Bank Mandiri punya solusinya. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Aryawan Sutanto selaku Micro Banking Head Region 7 Jawa 2 yang akan memaparkan materi tentang penyediaan dana khusus untuk kredit usaha mikro. Kepada Pak Aryawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Emi, Bapak Ibu semua peserta Lapak Online. Tadi di sesi pertama sudah disampaikan sangat menarik ya oleh Pak Dedi Kurniawan, Toko Mandiri Indogrosir gitu ya. Saya tertarik dengan namanya, Toko Mandiri. Artinya kalau namanya aja udah Toko Mandiri, banknya harus Bank Mandiri. Kira-kira seperti itu gitu ya Pak Dedi ya. Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, jadi kalau melihat peta Jawa Tengah gitu ya, jumlah penduduk di Jawa Tengah itu lebih kurang 35 juta gitu ya. Jumlah UMKM-nya saat ini itu sekitar 6 sampai 7 juta ya. Nah, kalau kita bedah lagi ternyata beberapa kendala UMKM itu memang paling banyak adalah dari masalah pemasaran. Ada sekitar 51%. Kemudian yang kedua adalah masalah pembiayaan. Ya, ini menarik gitu ya, 25% UMKM di Jawa Tengah itu terkendala masalah pembiayaan. Nah, ini mohon izin kami akan sharing terkait sama produk kami yaitu kredit usaha mikro sama ini sangat pas untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk membuka toko Mandiri Indogrosir tadi. Di kolom chat itu banyak banget yang tertarik gitu kan. Kami siap membantu permodalannya. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan modalnya kira-kira 40 juta rupiah, tidak usah menggunakan bangunan yang mahal-mahal ya, cukup di garasi ataupun kamar yang dijebol kemudian nanti dikasih partisi sudah cukup untuk memiliki toko retail gitu ya. Jaringan Indogrosir kita tahu jaringannya sangat banyak sekali. Baik, mungkin izin share screen Bapak Ibu. Nah, awalnya tentu kita akan membahas terkait sama UMKM ya, UMKM itu apa sih gitu ya. Bapak Ibu, secara ketentuan kriteria UMKM itu ternyata sekarang sudah direvisi. Jadi dulu yang ngatur ketentuan kriteria UMKM itu ada di Undang-Undang UMKM tahun 2008, sekarang sudah ada perbaikannya yaitu di Peraturan Pemerintah tentang UMKM nomor 7 tahun 2021. Apa sih batasan usaha mikro? Nah, ini yang menarik bedanya yang ketentuan sebelumnya dengan ketentuan yang saat ini berlaku. Jadi usaha mikro itu adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal paling banyak 1 miliar. Ya, ini sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu sebelumnya yang namanya usaha mikro itu modal bersihnya hanya 50 juta, sekarang sampai 1 miliar. Kemudian usaha kecil, itu yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal antara 1 sampai dengan 5 miliar. Ya, kemudian usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal di atas 5 sampai dengan 10 miliar. Ini di luar tempat tanah dan bangunan tempat usaha Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dilihat dari hasil penjualan, yang namanya usaha mikro adalah usaha yang penjualannya dalam 1 tahun itu paling banyak 2 miliar rupiah. Ini kalau dihitung sebulannya dibagi 12 kira-kira 167 juta ya, 167 juta. Kemudian yang usaha kecil adalah yang punya penjualan dalam 1 tahun itu antara 2 sampai 15 miliar dan yang usaha menengah itu yang memiliki penjualan tahunan antara 15 sampai dengan 50 miliar. Untuk itu Bapak Ibu, ini yang menarik karena dengan perubahan kriteria UMKM ini mungkin saat ini hampir sebagian besar
UMKM di Jawa Tengah yang jumlahnya 6 sampai 7 juta UMKM itu golongannya menjadi mikro dan kecil yang paling banyak. Ini tentu sangat membutuhkan bantuan untuk bisa upgrade menjadi usaha menengah dan usaha yang besar. Kemudian masuk ke KUR. Apa sih KUR? Bapak Ibu saya yakin sudah tahu ya, kredit usaha rakyat merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang mempunyai usaha produktif layak di mana dananya bersumber dari bank pelaksana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, KUR ini dananya adalah dari dana Bank Mandiri sendiri. Ya, tapi ini adalah program pemerintah. Kemudian tujuan KUR yang pertama meningkatkan dan memperluas penyaluran kredit usaha produktif. Itu yang pertama. Yang kedua meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kemudian yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi kami punya lebih baik memberi pancing daripada memberikannya. Jadi kita mendorong Bapak Ibu untuk bisa berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapatkan penghasilan yang banyak daripada kita memberikan bantuan yang sifatnya itu tunai gitu. Kemudian jenis usaha kredit usaha rakyat yang pertama adalah kredit KUR super mikro. Ya, KUR super mikro adalah kredit KUR dengan plafon maksimal 10 juta, jangka waktunya untuk kredit modal kerja 3 tahun dan investasi 5 tahun, lama usahanya tidak dipersyaratkan. Jadi Bapak Ibu baru memulai usaha juga boleh langsung mengajukan kredit super mikro. Kemudian suku bunganya 6% efektif per tahun dan tidak dipersyaratkan jaminan tambahan. Nah, ini kira-kira bunganya saat ini kalau menurut catatan kami maupun survei kami di lapangan, KUR adalah kredit dengan suku bunga yang paling menarik saat ini ya. Bunganya 6% efektif per tahun, kalau dihitung sebulan kira-kira cuma Rp2.700 per 1 jutanya gitu ya. Jadi kalau kita pinjam 1 juta rupiah, bunganya itu hanya 2.700 selama 1 bulan. Nah, pada yang kredit yang lebih murah dari ini, saya yakin mungkin tidak ada ya. Kemudian yang kedua KUR mikro. Ya, KUR mikro adalah KUR dengan limit atau plafon di atas 10 juta sampai dengan 100 juta rupiah per debitur. Jadi untuk KUR mikro ini plafonnya sudah meningkat dari 50 juta maksimal di tahun kemarin, di tahun ini menjadi 100 juta rupiah. Untuk jangka waktunya masih sama ya 3 tahun dan untuk kredit investasi selama 5 tahun. Suku bunganya sama 6% per tahun efektif. Kemudian lama usaha di sini syaratnya minimal 6 bulan dan tidak dipersyaratkan jaminan tambahan. Kemudian yang berikutnya KUR kecil. Ini plafonnya atau limitnya di atas 100 sampai dengan 500 juta per debitur. Ya, jangka waktunya sama ya antara 3 sampai 5 tahun. Suku bunganya sama 6% efektif per tahun dan lama usaha juga minimal 6 bulan. Nah, kalau KUR kecil ini dipersyaratkan jaminan tambahan sesuai dengan ketentuan. Sebetulnya ketentuannya juga tidak terlalu susah Bapak Ibu ya, karena cukup minimal 70% dari nilai pinjaman itu sudah bisa kita berikan KUR kecil dengan limit di atas 100 sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian ada KUR TKI dan KUR khusus. Kemudian apa sih syarat dokumen untuk mengajukan KUR? Yang pertama tentu Bapak Ibu harus mengisi aplikasi permohonan. Ya, aplikasi permohonan ini bisa didapatkan di kantor-kantor cabang kami yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian yang berikutnya EKTP, calon debitur dan pasangan. Kemudian kartu keluarga dan surat nikah apabila sudah menikah. Ya. Kemudian NPWP untuk KUR dengan limit lebih dari 50 juta ke atas dan surat keterangan usaha ya atau nomor induk berusaha atau IUMK ya, izin usaha mikro kecil atau apapun yang bisa dipersamakan dengan itu dan dikeluarkan oleh institusi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya surat keterangan lunas ya atau ROYA serta cetakan rekening dari kredit produktif sebelumnya jika di SID OJK terdapat catatan bagi debit kredit produktif. Jadi Bapak Ibu untuk KUR ini tidak diperkenankan sedang menikmati kredit produktif di perbankan lain. Ya baik itu KMK maupun
KI ya. Jadi kalau nanti tarik sliknya keluar pinjaman di bank lain dan tertera di sana KMK atau KI, maka pinjaman tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Ya. Kemudian kriteria debitur KUR, yang pertama syaratnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai usaha produktif layak dan telah berjalan minimal 6 bulan, kecuali kredit super mikro. Ya, ini boleh, usahanya baru berjalan juga boleh. Berikutnya adalah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan permohonan kredit, atau maksimal 60 tahun pada saat fasilitas kredit ini lunas. Jadi kalau misalkan mau pengajuan KUR investasi jangka waktu 5 tahun, usia setua-tuanya pada saat pengajuan itu adalah 55 tahun. Karena 55 ditambah 5 nanti sama dengan 60. Jadi usia maksimal pada saat lunas itu 60 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah jika sedang memiliki fasilitas kredit harus dalam kolektibilitas kualitas lancar berdasarkan informasi data slik OJK. Kemudian berikutnya penyaluran KUR kepada calon debitur berstatus PNS dapat diakomodir untuk PNS dalam masa persiapan pensiun. Jadi di ketentuan yang terbaru di tahun 2022 ini dimungkinkan PNS untuk mengajukan KUR, tapi syaratnya adalah PNS yang sudah memasuki masa persiapan pensiun atau MPP yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberian masa persiapan pensiun. Selanjutnya, calon debitur dapat sedang menerima fasilitas KUR yang sama di bank penyalur yang sama. Kemudian yang berikutnya dapat sedang memiliki kredit pemilikan rumah. Kemudian dapat juga sedang memiliki kredit leasing kendaraan bermotor roda 2 untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keterangan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang maupun kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Ya, jadi persyaratannya KUR itu yang pertama tadi tidak sedang menikmati pinjaman produktif di perbankan maupun yang tertarik di slik OJK. Kemudian kalau seandainya sedang menikmati fasilitas kredit harus dengan kolektibilitas lancar, dan ada syarat yang lain adalah seperti yang tertera di layar ini. Ya. Boleh sedang menikmati di KUR di perbankan penyalur yang sama, sedang menikmati fasilitas KPR maupun leasing kendaraan roda 2 dengan tujuan produktif, kemudian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, resi gudang, dan kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga. Kemudian gimana sih proses pengajuan KUR? Yang pertama, calon debitur mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Yang kedua, calon debitur melengkapi dokumen. Tadi dokumen sudah kita sampaikan, ada KTP, KK, NPWP, dan seterusnya. Kemudian petugas bank akan mengunjungi calon debitur melakukan verifikasi dokumen dan usaha. Jadi nanti tim kami akan mendatangi tempat Bapak Ibu semua, ya. Jadi ke tempat usaha, kemudian ke rumah, dan ke jaminan. Kalau ada jaminan, akan kita lakukan verifikasi dokumen dan verifikasi kelayakan usaha dan seterusnya. Kemudian yang keempat, petugas bank melakukan analisa kelayakan. Jadi setelah melakukan kunjungan akan dilakukan analisa, dan analisa ini akan menghasilkan keputusan dan persetujuan kredit untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan. Kemudian apa sih dasar penilaiannya, Pak? Kita menggunakan 5C. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua 5C itu apa. Yang pertama adalah karakter calon debitur, gitu ya. Ini sedikit banyak terlihat di gambaran sliknya. Jadi sliknya itu apakah kalau ada pinjaman di sebelumnya bagus apa enggak angsurannya, terutama pinjaman-pinjaman yang tidak ada jaminannya, gitu, misalnya kartu kredit, gitu ya. Kemudian kita juga akan melakukan cek lingkungan untuk melihat apakah karakter calon debitur di mata masyarakat sekitar itu baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya capacity, ya, kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemudian kapital, ya, kapital ini permodalan. Tadi Pak Dedi juga sudah menyampaikan kalau bisa ada modal sendiri, gitu ya. Jadi kalau 40 juta modal sendiri 25%, maka pinjamannya itu sekitar 30 juta.
ya. Ada modal sendiri, lebih engage, lebih rasa memiliki pengusaha itu lebih besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya condition, ya, kondisi ekonomi. Tapi dengan kondisi saat ini tidak usah khawatir Bapak Ibu, kami masih komit untuk menyalurkan kredit dengan maksimal gitu ya. Tidak ada yang kita batasin meskipun kondisi ekonomi belum mendukung 100%, tapi sudah menuju ke arah perbaikan. Kemudian terakhir kolateral ya. Kolateral ini jaminan. Jadi di sini terakhir pertimbangan kita, yang kita lihat pertama adalah karakter, capacity, capital, condition, baru terakhir jaminan. Jadi jangan khawatir, jaminan itu aspek terakhir yang kita nilai. Kemudian keputusan kredit ya, keputusan kredit. Jadi tadi sudah kita lihat 5C-nya, kemudian legalitas kapasitinya akan kita lihat, finansial kapasitinya tadi terlihat dari 5C-nya tadi, kemudian managerial capacity. Yang terakhir ini jaminan adalah second way out ya, sebelum kita lakukan pemutusan kredit dan pencairan tentunya. Ya, itu mungkin ya Bapak Ibu terkait sama kredit usaha rakyat. Jadi saat ini plafon kami masih tersedia dan jangan khawatir, kita siap support gitu ya. Tadi kalau Pak Dedi menyampaikan ada timeline-nya Pak, jangan khawatir Pak, di Mandiri sekarang online Pak. Pemrosesan kredit bisa menggunakan Mandiri Pintar ya. Jadi pada saat kita survei ke lapangan itu bisa langsung diketahui sliknya bagus apa tidak, bisa langsung diputuskan di situ. Di situ akan bisa diputuskan apakah ini lanjut atau reject. Ya, kalau lanjut setelah habis survei itu pulang ke kantor, silakan Bapak Ibu ikut ke kantor sekalian tanda tangan langsung cair Pak. Jadi kalau datanya komplit, mudah-mudahan 1-2 hari bisa cair. Kemudian yang berikutnya kredit usaha mikro, ini adalah program Bank Mandiri. Kalau di KUR tadi usaha minimal 6 bulan, kalau di sini agak lama Pak, jadi 2 tahun minimal, syaratnya adalah warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun, atau sudah menikah, dan maksimal 60 tahun pada saat fasilitas kredit lunas. Ya. Diperbolehkan memiliki fasilitas di bank lain sepanjang kolektibilitasnya lancar. Kemudian persyaratan dokumen hampir sama, KTP, ya, NPWP, KK gitu ya, kemudian surat izin usaha. Nah ini kira-kira plafonnya. Jadi kalau kredit usaha mikro kami itu maksimal 350 juta, jangka waktu 60 bulan. Untuk suku bunga ini bervariasi ya, tergantung apakah new to bank atau nasabah baru. Kalau nasabah baru berkisar antara 0,97%, kalau limit di atas 200 juta 19,5% efektif ya. Ya ini setara hampir mendekati 1% ya, 0,9 kira-kira kalau flatnya. Kemudian sistem angsurannya bulanan atau sistem bayaran lain atau bullet payment ya, dimungkinkan dengan usulan tertentu. Agunan kebendaraan dipersyaratkan. Mungkin itu Mbak Emi yang bisa kami update terkait sama produk-produk kredit untuk UMKM. Bagi teman-teman UMKM, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riawan. Tadi sudah dijelaskan tentang gimana caranya untuk kita mengajukan produk KUR ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tadi di sini juga sudah banyak banget nih Pak Ari, karena di sini sangat antusias tadi yang berkesinambungan dengan tadi yang pertama Mandiri Grosir, sekarang terkait dengan pembiayaannya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Bapak. Mohon izin, ini ada kami bacakan dari Toko Wahyudi. Ada pertanyaan Pak, apakah harus dilunasi dulu jika masih punya hutang UMKM, kemudian bisa digabung dengan hutang lama, dan untuk pelunasan pun lebih awal, apakah ada denda penaltinya atau tidak Bapak? Ini pertanyaannya langsung berondongan ya Pak ya. Monggo Pak Ari, silakan dijawab dulu Bapak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya yang membuat ketentuan itu bukan Bank Mandiri ya. Ini ketentuan yang buat pemerintah, jadi aturannya sama. Yang atur adalah Permenko ya, Permenko. Di sana disebutkan bahwa nasabah penerima KUR itu tidak boleh sedang menikmati fasilitas kredit produktif. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau sudah bisa mengajukan pinjaman yang komersial, harusnya itu bukan segmennya KUR gitu ya. Tapi kalau misalkan itu mau dilunasi dulu, bisa diberikan fasilitas pinjaman KUR. Mengenai apakah kalau kita punya pinjaman sebelumnya kredit di Bank Mandiri KUM gitu ya, mau pengajuan KUR, apakah penaltinya bisa dikurangi atau dihilangkan gitu ya.
Bapak Ibu silakan koordinasi sama tim kami yang ada di lapangan dengan kepala unitnya gitu ya. Nanti bisa diusulkan ke kita mengenai besarnya, nanti silakan diskusi dengan tim kami yang ada di lapangan. Tapi kalau pelunasan itu tidak untuk pengajuan lagi, otomatis tidak diperkenankan untuk pengurangan penalti. Jadi penalti kita sebelum pelunasan sebelum jatuh tempo itu akan terkena penalti 8% ya, 8%. Tapi kalau pelunasan sebagian, jadi misalkan mau ada rezeki ditutup sebagian itu penaltinya 4%. Tapi kalau pelunasan untuk top up, untuk pinjam lagi, itu bisa dihilangkan ya. Silakan Bapak Ibu koordinasi dengan tim kami yang ada di lapangan. Mungkin itu jawabannya Mbak Emi. Baik, terima kasih Pak Aryawan. Tadi sudah menyampaikan untuk penjelasannya Pak. Nah, sebelum kita tutup di sesi Pak Aryawan, mohon maaf ya Pak, karena di sini masih banyak yang bertanya, cuma karena kita keterbatasan waktu, jadi mungkin kita batasi 2 pertanyaan saja. Nanti mungkin boleh Pak Aryawan mencantumkan nomor handphone tim dari Pak Aryawan, jadi nanti ketika ada Bapak Ibu yang mau bertanya lebih lanjut, bisa dibantu oleh tim dari Pak Aryawan ya Pak ya. Untuk terakhir pertanyaannya Bapak, apakah memang ada persyaratan jika pencairan saldo harus diblokir 1-3 kali angsuran? Itu Pak. Ya, jadi gini, blokir 1-3 kali ya. Jadi terkait sama fasilitas KUR gitu. Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami di sini itu kan mendampingi Bapak Ibu. Tujuannya adalah agar usaha Bapak Ibu bisa berkembang gitu ya, bisa berkembang, tidak terkendala masalah angsuran di kemudian hari. Sebetulnya satu blokir itu mengajarkan Bapak Ibu untuk menabung sebetulnya ya. Apakah bisa dinolkan, diambil semua? Sebetulnya bisa-bisa saja ya. Tapi ini kita mengedukasi Bapak Ibu untuk seandainya nanti di kemudian hari terjadi cash flow-nya miss gitu ya, tidak ada uang masuk sama sekali di bulan itu, maka bisa digunakan tabungan tadi yang masih ada di rekening gitu ya. Jadi semangatnya kita adalah mengedukasi Bapak Ibu untuk menabung ya. Dan berikutnya kalau fasilitas kredit ini lancar, otomatis nanti di kemudian hari Bapak Ibu kalau mau berhubungan dengan perbankan lagi, mau top up, mau ngajukan pinjaman lagi, baik di Mandiri maupun bank lain, maka raportnya Bapak Ibu akan bagus, ya gitu. Kalau saya sebagai nasabah peminjam, otomatis saya tanpa disuruh pun saya pasti akan menyisakan sebagian hasil pencairan kredit saya itu di rekening untuk jaga-jaga. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan, misal nih di Indogrosir tadi kan 40 juta. Sedangkan Pak Dedi mengendaki self financing-nya itu sekitar 25%, artinya 10 juta gitu kan. Nah, pinjamnya jangan 30 juta tapi dilebihin sedikit, misalkan 35. Nanti yang 5 disediakan di rekening. Ini apa? Untuk jaga-jaga nanti kalau misalkan cash flow-nya itu tidak pas gitu loh. Saatnya angsuran ternyata uangnya baru terbayar besok atau lusa. Itu kan nanti menyebabkan track record Bapak Ibu di perbankan jadi kurang bagus. Jadi mungkin itu Mbak Emi yang bisa kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu diskusi dengan tim kami yang ada di lapangan. Jadi semangatnya kami adalah melakukan edukasi Bapak Ibu semua untuk menabung dan berusaha mempertahankan kualitas kreditnya Bapak Ibu di perbankan itu baik dan lancar historinya. Seperti itu Mbak Emi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah cukup menjawab ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ya kepada timnya Pak Aryawan terkait tadi Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau masih butuh kejelasan terkait tentang kredit usaha rakyat yang untuk membiayai usaha Bapak Ibu sendiri. Baik, sebelumnya Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aryawan sudah memaparkan materi dan join pada acara Mandiri Lapak Online di tahun 2022 ini. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa memberikan informasi lebih lanjut ya Pak terkait pendanaan untuk kredit yang akan diajukan oleh Bapak Ibu semua dalam peluang ekspansi bisnis melalui kredit usaha mikro gitu kan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini akan nanti kita lanjut di sesi selanjutnya, yaitu nanti ada sesinya Ibu Flo. Ibu Flo ini selaku Debt Head dari Digital Business Yokebis gitu ya. Di sini nanti akan menampilkan tentang warung yang
modern itu seperti apa. Nanti dari Bu Flo akan membelajarkan tentang sistem atau IT-nya gitu kan ya. Nah, sebelum kita mulai untuk di sesinya Bu Flo, akan kita saksikan video berikut ini. Mbak Emi. Yang lagi mager pengen belanja? Atau yang lagi lapar tapi nggak pengen kemana-mana? Yuk ke website mandirilapakonline.com aja. Kamu bisa cek-cek yang kamu pengen di sini. Terus dapetin deh promo menariknya. Dan bagi kamu yang belum punya rekening Mandiri, tapi pengen juga promonya, nggak usah khawatir. Tinggal scan QR aja. Cara belanjanya gampang banget kok. Cekidot. Pilih kategori merchant yang kamu inginkan, lalu pilih tenan favorit kamu, tambahkan produk yang kamu mau ke keranjang belanja. Jangan lupa masukin kode promo lapak online ya. Tinggal check out deh. Konfirmasi orderan, masukin data diri kamu, pilih metode pengiriman dan pembayaran yang kamu inginkan. Transaksi berhasil. Gampang banget kan? Yuk, follow IG Mandiri Lapak Online dan like serta subscribe YouTube Mandiri Lapak Online sekarang juga. Don't forget ya guys. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Flo Nia selaku DH Digital Business Yogyakarta sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Ibu Flo Nia. Selamat siang, Mbak. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Emi, Pak Wicak, dan Bapak Ibu sekalian. Izin untuk share screen-nya. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi di kesempatan siang hari ini saya sharing terkait apa sih tadi ya, mungkin dari Kak Emi udah sempat menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih kita supaya bisa meningkatkan lagi bisnis kita gitu ya, baik dari sisi penjualannya maupun dari sisi manajemen pengelolaan dari bisnis Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin ini saya berbicara secara umum ya Bapak Ibu, secara umum terhadap item barang-barang yang Bapak Ibu jual gitu ya. Tadi kalau dari Pak Dedi bentuknya kelontongan gitu ya, Indogrosir. Nah, ini saya secara lebih luas barang-barang apa saja gitu ya, baik yang makanan maupun yang non makanan. Nah, di masa PPKM ini mungkin hampir sebagian besar pebisnis, apalagi teman Bapak Ibu UMKM juga merasakan gimana ya jualannya kok nggak selancar dulu lagi gitu kan ya. Terus kemudian juga pengen lebih banyak lagi yang dijual, mungkin bisa juga dengan online gitu ya, tapi bingung gimana caranya gitu ya. Terus ada juga yang kira-kira bisnis apa sih yang bisa tetap berkembang di masa pandemi gitu. Mungkin tadi dari Pak Dedi bisa dengan Indogrosir misalnya gitu ya. Kalau kelontongan kan itu benar-benar bahan pokok lah gitu ya. Terus kemudian juga gimana cara nambah channel penjualan supaya jualannya makin banyak tapi nggak bikin kita pusing gitu ya. Nah, itu yang beberapa hal yang kita pikirkan. Nah, kemudian mungkin di saat kondisi saat ini Bapak Ibu ada juga yang berusaha untuk melakukan jualan barang-barang Bapak Ibu di media sosial gitu ya. Maksudnya gimana, Mbak? Media sosial bisa juga lewat WhatsApp gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang jualan selain buka toko gitu ya, selain buka toko di rumah, Bapak Ibu juga jualan lewat WhatsApp gitu ya, WhatsApp group atau misalnya lewat Instagram gitu ya. Sekarang kan lagi kekinian nih lewat Instagram gitu. Yang berikutnya juga mungkin lewat Facebook. Nah, macam-macam nih jualannya, di toko ada gitu ya, di rumah ada, lewat WhatsApp juga jualan, terus lewat IG juga jualan, lewat Facebook juga jualan. Tapi ada keterbatasannya Bapak Ibu. Misalnya bayarnya gimana ya? Metode bayarnya gimana? Oh, mungkin transfer. Kalau 1-2 orang mungkin Bapak Ibu nggak bingung. Tapi kalau lebih dari 5 orang, 10 orang, itu bisa memungkinkan selisih Bapak Ibu. Keselip.
oh tadi Mbak Emi udah transfer 100.000, tadi Mbak Emi pesannya lewat apa ya? Lewat WhatsApp apa lewat IG apa lewat Facebook? Nah, itu bisa membuat perhitungannya bisa jadi bingung gitu ya. Yang kedua, pengiriman barangnya gimana nih? Oke, kalau 1-2 barang pesanan, terus kemudian lokasinya dekat dengan rumah, mungkin Bapak Ibu bisa antar. Tapi kalau lokasinya jauh dari rumah, beda kota gitu ya misalnya gitu. Atau misalnya juga pesanannya udah lumayan banyak, nggak mungkin Bapak Ibu kirim sendiri. Nah, gimana nih caranya? Oh, pakai Gojek. Bapak Ibu nambah waktu nih untuk nyariin Gojek supaya bisa nganter. Nah, itu beberapa keterbatasan yang kita temui. Yang ketiga adalah manajemen pemesanan. Artinya, semakin banyak pemesanan, semakin banyak channelnya lewat WhatsApp, lewat Instagram atau lewat Facebook atau lewat yang lain gitu ya, mau Grab atau apa, Bapak Ibu kalau nggak dicatat yang benar bisa salah antar. Yang tadinya pesan barang A jadi ketukar sama barang B. Nah, itu menyebabkan customer bisa komplain tuh. Nah, itu harus kita cegah. Yang berikutnya lagi adalah manajemen aplikasi. Artinya dari beberapa aplikasi Bapak Ibu gunakan itu nggak semuanya bisa reportnya jadi satu. Nah, itu bikin Bapak Ibu manual nih mesti nyatet berapa sih penjualannya dari masing-masing jualan. Misalnya yang tadi lewat WhatsApp totalnya segini, yang lewat IG segini, yang di toko segini, yang tadi nitip tetangga segini. Nah, itu semakin banyak channelnya semakin bingung. Yang terakhir adalah Bapak Ibu meskipun usaha ini baru dirintis awalan gitu ya, UMKM atau misalnya baru mulai usaha, branding itu penting Bapak Ibu. Branding itu artinya namanya gitu ya. Misalnya saya buka warung tadi namanya Flonia Mart gitu ya. Nah, gimana caranya supaya Flonia Mart ini dikenal nih sama customer-customer di lingkungan saya bahwa kalau mau beli barang A di toko Flonia Mart aja. Nah, itu penting juga supaya lebih dikenal. Nanti kalau mau beli barang ini di Flonia Mart aja gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan kami dari PT Mitra Transaksi Indonesia atau dalam hal ini brandingnya Yoke menawarkan suatu produk yang kita sebut Yoke Biz. Nah, ini kita tawarkan hanya untuk merchant-merchant Bank Mandiri tentunya ya, yang sudah memang berbank mandiri. Nah, solusi apa sih YokeBiz itu gitu ya? Nah, secara keseluruhan YokeBiz ini menambah channel penjualan Bapak Ibu. Misalnya tadi Bapak Ibu sudah punya WhatsApp, sudah lewat IG, sudah lewat Facebook gitu kan ya, atau mungkin ada yang lewat Tokopedia, Shopee, Lazada, GrabFood, GoFood, Gojek, apapun gitu ya. Nah, di sini kita sampaikan satu aplikasi gitu ya supaya memudahkan Bapak Ibu melakukan rekonsiliasi datanya. Jadi nggak bingung. Yang kedua, menyediakan website. Jadi kita membuatkan website untuk Bapak Ibu satu persatu. Misalnya toko A punya website sendiri, toko B punya website sendiri. Gunanya untuk apa? Supaya pada saat customer membeli barang Bapak Ibu bisa langsung bayar di sana dengan pembayaran tentunya dengan e-commerce-nya Bank Mandiri gitu ya. Kita bisa bayar menggunakan kartu debit, kartu kredit, e-wallet bisa, Dana, link aja, GoPay, OVO, Shopee Pay, itu semua e-wallet bisa. Nah, ini memudahkan customer untuk membeli barang Bapak Ibu. Semakin customer mudah membeli barang Bapak Ibu, pasti penjualannya makin besar lagi. Yang berikutnya, untuk kita juga terintegrasi dengan beberapa kurir ekspedisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jual barang yang besar atau paketnya besar dan dikirim keluar kota, kita terintegrasi dengan JNE, JNT, Si Cepat, sampai DHL pun kita terintegrasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung mencari kurirnya gimana ya, gimana nih caranya supaya kurirnya ini bisa ngambil barang saya, atau supaya saya nggak ribet nih nganterin barang ke tempat pool ekspedisi gitu ya. Atau misalnya ada yang mengirim menggunakan Gojek atau Grab ya, pakai paket instan misalnya yang one day datang gitu ya, sehari nyampe, itu juga kita terintegrasi dengan Gojek sama Grab. Nah, hal-hal seperti ini yang akan mempermudah Bapak Ibu untuk mengelola penjualan dari barang-barang Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi
kami dalam hal ini Yokebiz akan membantu Bapak Ibu meningkatkan penjualan baik dari segi offline, dalam arti kata adalah di tempat atau di toko Bapak Ibu, dan juga dengan online. Jadi channelnya makin banyak, penjualannya makin banyak, otomatis keuntungannya pasti makin banyak gitu ya. Terus yang kedua, menambah channel pembayaran. Jadi Bapak Ibu nggak hanya bayarnya perlu tunai aja gitu ya, atau transfer aja, tapi ini juga bisa bayar pakai kartu kredit, pakai e-wallet gitu ya, dan itu dilakukan secara online. Yang berikutnya lagi, membantu Bapak Ibu mengelola stok barang, mengelola penjualan dari berbagai channel gitu ya, yang tadi saya sampaikan, misalnya Bapak Ibu punya akun Tokopedia, punya akun Lazada, Shopee, atau Grab, atau apapun, itu bisa terintegrasi jadi satu laporannya. Yang terakhir, yang ini juga membantu Bapak Ibu dalam mengelola penjualan adalah tadi yang saya sampaikan, karena kita sudah terintegrasi dengan beberapa ekspedisi kurir, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk mengirim barang. Nanti kurir akan datang ke Bapak Ibu untuk pick up barangnya, ngambil barangnya untuk langsung dikirim. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung mencari lagi kurir untuk melakukan pengiriman. Nah, ini saya pinjam nama Indogrosirnya, Pak Dedi. Ini saya hanya menggambarkan salah satu contoh website yang akan dibuatkan, yang akan kami buatkan untuk Bapak Ibu sebagai merchant, sebagai pengusaha gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya Indogrosir dalam hal ini penjual retailer ya, retailer kelontong, atau misalnya bisa juga retailer itu tidak hanya toko kelontong, bisa juga fashion gitu ya, baju atau hijab atau sepatu, tas, itu juga bisa macam-macam, atau bisa juga mungkin toko buku, ATK gitu ya, alat-alat perlengkapan kantor, atau misalnya juga sampai ke bengkel itu juga bisa. Jadi retailer ini dalam hal maknanya itu adalah semua barang-barang yang bisa dijual selain makanan jadi. Nah, ini salah satu contoh website. Jadi branding atau nama toko Bapak Ibu bisa disesuaikan di dalam website ini. Misalnya namanya Flonia Mart itu juga bisa, atau misalnya Bu Emi Mart gitu ya bisa, atau Emi Hijab. Nah, itu juga bisa. Jadi ini salah satu contoh yang kita buatkan untuk Bapak Ibu pengusaha. Nah, ini salah satu contoh customer journey, artinya adalah kalau saya sebagai customer mau beli di contoh Flonia Mart, gimana caranya? Nah, dari website yang tadi saya udah buatkan nih, dari Yoke sudah buatkan, contohnya indogrosir.yoke.biz, ini akan keluar nih Bapak Ibu di handphone customer. Nah, customer bisa langsung pilih nih, oh saya mau beli biskuit gitu ya. Pilih biskuit, terus langsung check out, dan akan mengisi nama untuk pengiriman tentunya ya, ini untuk delivery, terus kemudian memilih metode pengirimannya menggunakan apa, mau Gojek bisa, mau JNT bisa, semua dipilih di dalam platform itu. Yang berikutnya adalah metode pembayaran. Nah, ini memang kami contohkan hanya 2, tapi bisa dibuka untuk semua channel pembayaran termasuk kartu kredit dan kartu debit. Setelah melakukan pembayaran, nanti akan keluar notifikasi bahwa sukses melakukan pembayaran. Kemudian, lah saya sebagai toko gimana taunya gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan diberikan suatu dashboard, dia akan memberikan notifikasi bahwa oh tadi sudah ada nih pesanan 1 kaleng biskuit gitu ya, sudah dibayar oleh customer atas nama X misalnya gitu. Nah, nanti keluar nih notifikasinya. Nah, setelah kita klik penuhi, kita sebagai pedagang hanya tinggal menunggu kurir untuk mengambil pesanan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak perlu lagi bingung memikirkan kurirnya. Nah, ini salah satu contoh dashboard-nya seperti ini tampilannya ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengelola berapa sih penjualan saya, berapa sih hari ini saya jualannya. Oh, kalau saya jualan yang di toko sama yang di online berapa nih? Nah, itu bisa dibeda-bedakan. Terus kemudian juga Bapak Ibu misalnya mau menambah barang-barang yang dijual gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kombinasikan dan Bapak Ibu ganti sendiri. Nah, ini tadi beberapa kelebihan secara online store-nya yang sudah kita sampaikan. Jadi mempermudah pelanggan untuk memesan karena website tadi itu bisa diakses dimanapun gitu ya, dan bisa dilakukan di handphone apapun gitu ya, selama dia mempunyai web browser. Terus kemudian juga memperkecil resiko kecurangan dalam arti pemesanan itu dilakukan
sudah bayar Bapak Ibu. Jadi mengurangi resiko meskipun barang dipesan, diantar tapi belum bayar. Nah, itu kita mengurangi resiko seperti itu. Jadi barang dibayar dulu, sudah dibayar baru pemesanan Bapak Ibu terima untuk diantar. Jadi memperkecil resiko kecurangan tidak bayar. Nah, ini tadi sudah kita terintegrasi dengan beberapa ekspedisi dan juga terintegrasi untuk laporan di POS atau dashboard-nya. Nah, untuk harganya Bapak Ibu, ini kita ada promo gitu ya, kita promo nih khusus untuk peserta webinar hari ini 50%. Jadi dari harga yang terpampang di depan ini harga 255.000 per bulan per register itu menjadi 127.500 per bulan per register, minimal 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu bayar 3 bulan, gratisnya 3 bulan. Jadi bayar 765.000, Bapak Ibu dapat pakai selama 6 bulan. Termasuk apa aja, Mbak? Pertama, dapat website-nya gitu ya. Yang kedua, dapat POS-nya gitu ya. Jadi semuanya dapat. Terus ketiga juga payment channel-nya juga dapat semua. Jadi satu paket semuanya dapat. Terus yang berikutnya lagi, misalnya Bapak Ibu pengennya di toko aja deh, saya nggak mau online, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi yang online-nya kita nggak nyalain dulu, kita nggak aktifin, kita pakai yang di toko aja, POS yang di toko aja. Nah, itu kita sebutnya Yokebis reguler, harganya hanya 99.000 per bulan, dan ini bisa dibayar bulanan. Jadi kita mau coba dulu deh sebulan, boleh gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah bundling. Bundling artinya dengan device. Jadi sebenarnya kita hanya butuh tablet boleh, handphone boleh, bentuknya Android gitu ya, untuk bisa menerima pesanan tadi. Jadi cuma beda masalah tampilan aja ya Bapak Ibu, kalau di handphone mungkin kelihatannya lebih kecil, kalau di tablet agak besar, tapi yang penting Android. Nah, ini kalau dengan Android dan printer Bluetooth, kita ada paket 6 bulan itu 4.100.000. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, ini bisa kita bayar lewat payment link dari Bank Mandiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya kartu kredit Bank Mandiri, bisa dicicil pembayarannya. Nah, ini khusus untuk yang webinar hari ini, untuk 3 pendaftar pertama yang mau berlangganan Yokebis minimal 6 bulan, akan kita berikan printer Bluetooth gitu ya. Ini senilai kurang lebih 500.000. Jadi ini hanya untuk webinar Mandiri Lapak Online ya Mbak Emi. Jadi ini spesial untuk kali ini aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berminat, silahkan hubungi ke nomor ini 0813 8597 7356. Itu, dan yang terakhir adalah yang di pojok kanan bawah ini, Bapak Ibu mungkin boleh scan gitu ya. Ini merupakan akun trial dari Yokebis yang dapat Bapak Ibu coba atau Bapak Ibu register selama 14 hari gratis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba, silahkan bisa scan langsung 14 hari gratis untuk trial. Mungkin itu dari saya, Mbak Emi. Oke, baik. Terima kasih Blue Flow. Sangat menarik sekali ya tadi apa yang sudah disampaikan Blue Flow terkait mungkin ini adalah salah satu strategi marketing menuju digital ya Bu ya, karena sekarang kan kita apa-apa sudah menggunakan handphone, berkali ke arah digital. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu mungkin yang sudah punya toko kelontong karena tadi mungkin atau sudah menjadi mandiri mitranya Indogrosir, ingin meningkatkan value tokonya menjadi lebih wow gitu ya, karena sekarang kita sudah berkembang arah ke digital. Nanti boleh langsung join dengan Yoke nanti ya gitu ya Bu ya. Di sini sudah ada tim dari Yoke, di mana nanti sudah banyak promo-promo yang disampaikan oleh Bu Flow. Baik tadi untuk rate harganya sudah dipotong 50%. Wow banget, ini sangat menarik ya Bu. Khusus untuk peserta webinar pada siang hari ini ya Bu Flow ya. Kemudian juga ada hadiah 3 printer Bluetooth. Nah, di sini sangat menarik sekali karena nggak semua acara webinar dapat hadiah 3 printer Bluetooth. Nah, tentunya di sini bisa menjadi ajang atau Bapak Ibu bisa meningkatkan value dari tokonya masing-masing. Oke, saya masih ada pertanyaan nih Bu, mewakili teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Kira-kira nih Bu Flo, kalau tadi sudah ada biayanya, kira-kira biayanya itu apakah bisa diberikan Bu, ibaratnya kalau mungkin ini ya
di merchant gitu ya Bu, MDR lah kalau isinya Bank Mandiri. MDR. Nah, khusus untuk di YoKBis ini apakah ada perlakuan khusus untuk pengecualian, misalnya gini, oke akan kita berikan, tapi dengan catatan S dan K-nya berlaku seperti ini, misalnya seperti itu Bu Flo. Mungkin ada hal-hal spesial yang diberlakukan khusus untuk nasabah mandiri gitu nggak Bu Flo? Silakan Ibu. Oke, kalau untuk MDR itu tidak bisa diberikan Bapak Ibu, karena itu merupakan bayar sistem pembayaran lah ya, kita fee untuk sistem pembayaran, jadi itu nggak bisa dinolkan kalau untuk MDR. Sedangkan untuk biaya subscription bulanan itu yang mungkin tadi saya sampaikan promonya khusus untuk untuk merchant Bank Mandiri itu 50% itu Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih ke arah biaya bulanannya sih yang kita promokan untuk di diskon gitu ya, untuk dikasih diskon itu untuk yang biaya bulanan. Nah, mungkin kalau misalnya ada channel atau ada cabang gitu ya dari masing-masing usaha Bapak Ibu yang lebih dari 10 outlet, nah itu mungkin akan ada special treatment gitu ya untuk terkait biayanya. Jadi lebih ke arah semakin banyak outletnya, mungkin itu bisa mendapatkan special price gitu. Jadi case by case sih Mbak Emi, tapi untuk secara umum, untuk harga secara umum kita kasih diskon khusus untuk nasabah Bank Mandiri 50% gitu. Oke, terima kasih Bu Flo atas penjelasannya. Satu lagi ya Bu, karena kita sudah menjelang di sesi terakhir. Ini ada pertanyaan dari Ri Agung. Apakah web yang diperoleh dari YoKBis, apakah web yang bisa diperoleh dari YoKBis bisa diisi lebih dari satu toko Bu? Seperti itu. Bisa lebih dari satu toko. Jadi misalnya dia tadi ya contohnya misalnya Fonia Mart, saya punya outletnya 5, itu bisa juga. Atau misalnya satu website itu bentuknya kayak food court gitu ya, atau misalnya satu lingkungan tapi dia beberapa toko, itu juga bisa. Jadi satu website bisa beberapa toko, itu bisa. Oke, baik. Sudah clear ya Bapak Ibu semua. Baik Bu Flo, nanti timnya sudah banyak yang membantu menjawab pertanyaan dan sudah ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya lebih lanjut tentang YoKBis itu seperti apa persyaratannya dan mungkin ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan dengan Ibu Flo dan tim ya Bu. Jadi mohon di-support nanti kalau ada Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya lebih lanjut ya Bu Flo. Siap. Oke. Baik. Tidak terasa Bapak Ibu sudah 2 jam kami menemani Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Nggak terasa sudah pukul 11.58 di mana jam sekarang saat ini sudah akan berakhir sesi untuk Mandiri Lapak Online di tahun 2022. Selanjutnya nanti kita akan ada sesi-sesi Mandiri selanjutnya, nanti kita tunggu untuk share materinya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran pada sore siang hari ini. Untuk jangan lupa untuk follow IG Mandiri Lapak Online, kemudian subscribe dan like YouTube Mandiri Online, kemudian untuk join juga di Mandiri Lapak Online. Jadi Bapak Ibu yang pengen join untuk tokonya diikutkan di Mandiri Lapak Online bisa masuk ke website mandirilapakonline.com gitu ya. Jadi kalau pengen lapak online-nya semakin meningkatkan value, yuk segera kita join di Mandiri Lapak Online. Nanti di sini sudah ada tim kami yang akan mencantumkan untuk nomor adminnya di 0888 02511 909. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau join di Mandiri Lapak Online mengikut sertakan toko-tokonya untuk di Mandiri Lapak Online, monggo kami persilahkan bisa join untuk chat di WA admin Mandiri Lapak Online. Oke. Nah, nanti tadi tim panitia sudah memilihkan untuk 5 pemenang yang menjadi pertanyaan terbaik. Masing-masing akan mendapatkan Rp50.000. Nanti tim panitia akan menghubungi Bapak Ibu dan mentransferkan saldonya dalam bentuk link aja. Nah, Bapak Ibu demikian untuk acara Mandiri Lapak Online pada siang hari ini dengan tema peluang ekspansi bisnis melalui kredit usaha mikro. Mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dokumentasikan dulu ya Bapak Ibu untuk sesi pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak Wicak boleh open kamera, kemudian dari Pak Dedi, dari Bu Flo, sambil kita mendeklarkan tentang Mandiri Lapak Online. Boleh di
tunjukkan di handphone masing-masing Bapak Ibu untuk Mandiri Lapak Online-nya. Monggo Bapak Ibu. Wow, ini Pak Aryawan sudah menunjukkan Mandiri Lapak Online. Ibu Flo, boleh Ibu Flo? Nah, oke. Pak Dedi, sudah Pak Dedi? Bapak Wicak, selaku pemilik acara. Oke, sudah ditunjukkan Bapak Ibu, tim panitia boleh diambil untuk videonya, untuk gambarnya ya, pada hitungan ketiga. 1, 2, belum. Kasih kode. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, kepada Bapak Wicaksono Haryo Putro, kepada Bapak Aryawan, kepada Bapak Dedi Kurniawan, kepada Ibu Sonia, dan seluruh Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini memberikan value lebih untuk usaha Bapak Ibu semuanya. Kami tutup, mohon maaf atau kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Pak Wicak, Terima kasih Pak Mbak Flo, Salam dari Bu Asraf. Pak Aryawan. Ya. Sukses. Dan tentunya Mbak Emi, luar biasa. Pak Dedi keren. Bro, thank you bro. Ya, thank you Pak. Tiga tahun sudah kita berada di kehidupan new normal. Bank Mandiri untuk selalu ada dalam setiap langkah nasabah dan berperan aktif di dalam perbaikan ekonomi nasional di era new normal ini.